bil jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa? Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih. Kalau tak pilih, tak turun dana. Bil jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung. Aku cerita kades di sini. RT tolong pilihin. Kalau tidak, awas, tak turun dana dari bil jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adallallah, memuliakan yang dihinakan Allah. Rasulullah SAW Nabi berkata, sittatun la'anashum wa la'anahumullah. Ada 7 golongan manusia la'antuhum, kulaknat mereka, dan Allah pun melaknat mereka. Ada 7 golongan dilaknat Nabi Muhammad SAW, dilaknat Allah Ta'ala. Allah dan Rasul melaknatnya. Mudah-mudahan kita selamat dari yang 7 ini. Wa kullu nabiyyin mujabin, semua nabi-nabi yang kabul doa, semua nabi-nabi itu kabul doa. Siapa itu yang dilaknat Allah? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillah azza wa jalla, menambah-nambah kitab suci. Menambah-nambah kitab suci. Ada orang menambah kitab suci ini. Ada kitab suci umat Nabi Musa namanya Taurat. Datang orang Yahudi ditambahnya sama Talmud. Apa namanya? Talmud. Orang Yahudi sekarang itu lebih mau berpegang kepada Talmud daripada Taurat. Taurat ditinggalkan, yang dipegang tambahannya Talmud namanya. Saya menerjemahkan sebagian kitab Talmud itu dulu. Ada buku Talmud dulu ya. Saya ikut menerjemahkan itu. Sejarah agama Yahudi saya juga menerjemahkan. Cari di internet sejarah agama Yahudi, berterjemah Abdul Somad. Lebih 40 buku saya terjemahkan. Kenapa banyak betul Pak Ustaz? Tak ada kerja saya waktu itu. Terjemah buku juga. Tidak ceramah, tidak mengajar, tidak dosen, terjemah buku juga saya. Asal siap saya jual, asal siap saya jual, asal siap saya jual. Sekarang dicetak orang di Jakarta semuanya banyak. Tapi saya tak dapat duit. Karena buku itu sudah jual naskah habis. Makanya kalian kalau ada terjemah buku, jangan kalian jual naskah, rugi. Saya dulu tak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal. Tahu mana saya jual. Nasib dia beruntung. Yang pertama, menambah-nambah dalam kitab Allah. Siapa yang menambah-nambah, maka dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam Quran itu disebutkan sholat subuh 2 rakaat. Ada? Tolong tunjukkan saya mana ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada sholat subuh namanya 2 rakaat. Rakaat keduanya pakai kunut, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Ada? Ada. Kalau begitu semua yang ada di masjid ini dilaknat Allah karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Mual. Kita akan berhadapan sama orang macam ini. Videonya sudah di-share semalam. Ada contoh, tinggal pelaki. Ada videonya. Dia tak mau sholat, diwawancarai sama TV Warner. Bapak kenapa nggak mau sholat? Karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Dalam Quran nggak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kalau berhadapan dia sama anak-anak muda Pekanbaru. Kita bilang dengan pelek itu kalau kita ramai dia sendiri. Bisa bilang pelek. Kalau dia ramai. Kami kemarin dari Batam, jadi menginap di rumah di atas bukit, di tengah hutan. Jadi pas pagi itu kami mau sarapan, banyak monyet di teras.
Jadi kata penjaganya, menghadapi monyet ini mesti kita lebih ramai dari dia. Kalau dia ramai, kita yang takut. Makanya sampai orang monyet-monyet ramai. Paham? Betul kan? Tadi kata dia tampar. Iya, kalau kita lebih ramai. Kalau nanti dunia ini terbalik, lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang, lebih ramai monyet daripada manusia. Saya takut kalau saya diadukan nanti ke polisi, monyet sakit hati. Kami sebagai gerakan orang yang tak sembahyang sakit hati, maka kami laporkan Ustaz Somad. Sekarang ya bisa kita menang karena lebih banyak yang sembahyang daripada tak sembahyang. Kalau dunia ini nanti terbolak-balik, lebih banyak yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Di bawahnya Quran, kalian yang sholat itu hanya menambah-nambah saja. Di Quran tak ada, di hadis tak ada. Ati Allah wa ati'ur Ta'ala kepada Allah Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itu ada dalam sunnah Rasulullah. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dilakukan Rasul maka amalkanlah. Jadi yang kita lakukan ini adalah menurut tuntunan Quran dan sunnah. Di dalam Quran itu disebutkan secara global. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Aqimis shalata li dzikri, laksanakanlah salat. Penjelasan mana salatnya ada dalam sunnah. Dijelaskan lagi lebih detail mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunatnya, dijelaskan oleh ulama. Ada pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Ada? Ada. Dijelaskan secara sistematis oleh ulama. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Jangan sampai hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Banyak sekarang orang mengajar hadisnya sahih, otak dia tak sahih. Dua, yang dilaknat Allah itu siapa? Wal mukadzibu bi qadarillah, orang yang mendustakan takdir. Karena umat Islam ini mundur gara-gara beriman kepada takdir, maka dengan ini rukun iman kita amandemen jadi 5. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak perlu dipercaya, karena takdir hanya membuat umat Islam mundur. Siapa itu? Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlul Bid'ah ini. Sedangkan kita adalah beriman kepada 6 rukun iman, maka kita ini disebut dengan Ahlus Sunnah. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu orangnya, karena dia pasrah berserah kepada takdir. Abang tak cari makan bang, abang tak kerja bang, abang tak ke kantor bang. Kalau memang sudah rezeki kita tak akan kemana. Rezeki itu lebih tahu di mana alamat kita daripada kita tahu di mana letak rezeki kita. Rezeki itu lebih bersemangat mencari kita daripada kita mencari rezeki kita. Betul tak cakap? Betul. Rezeki itu lebih tahu di mana Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana rezeki. Saya tak tahu di mana letak sarapan saya pagi. Di warung mana, dari rumah mana, tak tahu. Tapi lontong saya itu tahu di mana saya berada. Takkan mungkin dia salah alamat. Betul? Begitu jugalah malaikat maut takkan mungkin salah cabut nyawa. Takut betul. Sampai salah lauk itu dikasih hand sanitizer. Saking takutnya. Mati juga. Matinya bukan kena COVID, matinya kena klakson. Ini klakson orang dari belakang. Umat darah tinggi dia. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker. Saya kemana-mana saya gantung kan masker. Tidur pun saya gantung. Kalau kita mati juga orang kita tak taat protokol kesehatan. Tiga, wal mutasallitu ala ummati, orang yang berkuasa memimpin umatku, berkuasa ya,
Jadi kades ya, jadi RT ya, memimpin umat Muhammad SAW bil jabarut, tapi dengan jabar. Jibara, wali. Ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali majbur itu dua, ayah sama atuk. Wali majbur itu begini, ayah kalian, nah, yang garis-garis, ayah kalian pergi ke pasar Dupa, sampai di pasar Dupa ditengoknya tukang ayam ganteng betul, dikasih tukang ayam jebul ayam gratis ekor, lalu dibilang di situ, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah atau tak sah? Sah. Balik dari rumah dibilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya kau udah kunikahkan sama tukang ayam di pasar Dupa. Nikahnya sah atau tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah. Karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa? Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih. Kalau tak pilih, tak turun dana. Bil jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung. Aku cerita kades di sini. RT tolong pilihin. Kalau tidak, awas, tak turun dana dari bil jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adallallah, memuliakan yang dihinakan Allah. Yang dimuliakan Allah dihinakannya, yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak sama sekali? Ada. Saya ulang sekali lagi. Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Nah, katanya prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, ini bilang radikal. Boleh nampak kan contoh? Aku kasih contoh aja. Kau percaya? Tidak. Gak percaya? Aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah SWT. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. 1400 tahun dia sudah meninggal, tapi ucapannya tetap eksis sampai hari ini. Banyak filosof-filosof itu cakapnya tak. Jangan kan filosof. Kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku. Nabi SAW 14 abad bisa. Tolong kalau waktu sudah habis kasih tahu. Masjid-masjid lain tak ada kasih tahu itu. Masjid Al-Muqar di sini orangnya suci-suci. 6.13 stop, kita sudah besok. Wal mustahillu hurmatullah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkan. Semua yang diharamkan Allah dihalalkan. Sampai-sampai babi itu dihalalkan. Babi itu yang haram itu dagingnya aja. Kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya tadi Ustaz. Crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas hijau dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang 2 batang, bakar. Kalau dicium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut. Betul. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahillu min itrati ma haramallah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makna itrati keluarga.
keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kutinggalkan pada kamu dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya, bangunan yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf. Siapa namanya? As-Segal, As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah, keturunan dari As-Saqqaf inilah, ada As-Shihab, ada Al-Idrus, ada, inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad. Inilah keturunan Itrah Rasulullah SAW. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti antum pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumen, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib. Di Mesir Habib. Wakil Rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko, Raja Maroko itu Habib. Kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segar, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib, gimana Habib minum pesek? Habib itu diambil dari kata hub, artinya cinta. Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi, ya Habibi, artinya kekasihku. Kawan kami ada orang Aceh namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil Habibi, Habibi, semua orang Mesir nengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah. Jawab, kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Utsman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhir naik Kabupaten Langkat. Di situ ada kerajaan Melayu Langkat. Selesai saya ceramah khutbah di Masjid Tanjung Pura, pas sudah turun di stop mobil. Stop. Kenapa? Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa Ustaz Abdul Somad, kami mau jumpa datuk-datuk engkau dulu. Hubungan baik dengan datuk-datuk kami. Ada Sultan. Tapi di Siak tak ada lagi Sultan. Sejak Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak, habis, tinggallah istana. Dan orang rumahnya tak tahu sejarah, tak tahu di hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke istana Siak? Pernah.
Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau nengok cermin awet muda aja. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci. Watarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini, dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Yang mengikuti pengajian Abu Somad dia itu tidak menghidupkan sunnah, dia tak berjenggot. Satu yang tak kuat, masa yang 99 kalian enggak? Tipis sekali pergaulan dia. Jadi jangan iktilu wa aqrabu littaqwa. Adil lah, bersikap adilnya. Enggak ada satu tak dibuat orang gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Satu yang tak dibuat orang. Kalau kita salah kan? Oleh sebab itu maka kita mesti adil. Sunnah itu tidak hanya sifat zahir, tapi bukan saya menyalahkan yang pakai jenggot, bersorban sunnah, pakai jubah sunnah. Kalau Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki sunnah, di atas pakai sorban, berjenggot, pakai celak. Ismin, Nabi pakai celak. Ternyata setelah diteliti pakai celak itu obat untuk menyegarkan mata. Pakai cincin di kelingking, Nabi pakai cincin di kelingking, pakai tongkat. Jadi kalau nampak antum ada ustaz belum tua kali, masih muda 30-40 itu pakai tongkat. Dan Nabi itu pakai tongkat. Semua Nabi itu pakai tongkat. Cuman paling hebat tongkat Nabi Musa, dipukulkannya 12 mata air memancar. Ustaz sekarang pakai tongkat, keran air mati. Watarikus sunnata. Jadi kita semuanya di Pekanbaru ini melaksanakan sunnah, meramaikan masjid sunnah, ikut pengajian sunnah, hormat kepada ulama sunnah. Maka kita di hadis akhrajahu Tabrani, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, Imam Tabrani mengatakan, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kalau sudah ulama mengatakan sahih, ikut saja, manut wae. Saya tidak percaya dengan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kok tak percaya, tapi pilot pesawat kok percaya? Ada orang teman sekarang, Imam Hakim dia tak percaya, Imam Tirmidzi dia tak percaya, Imam Ibnu Hibban dia tak percaya, tapi pilot pesawat dia percaya. Mana contohnya? Buktinya kalau dia naik pesawat tak pernah diceknya pilot itu mana rem tangan, handbrake-nya, ini giginya metik atau manual. Sama ulama tak percaya, kalau pilot pesawat percaya, rupanya pilot itu sakau. Banyak kan pilot yang dites ternyata positif. Oh no, tidak semua pilot. Paham yang saya cakapkan ini? Maksudnya percaya kepada ulama yang memandai-pandai. Tak percaya sama saya tak apa-apa, karena saya tak pernah bicara menurut pendapat saya. Saya bicara menurut ulama. Belum pernah saya berfatwa menurut saya. Saya sadar saya bukan ahli fatwa. Walaupun kalau mau saya cetak kartu nama ini lebih panjang dari amplop lagi. Tapi saya tak mau.